Untuk itu pertaruhannya besar, yaitu kalau tidak datang disebut tidak bermoral kan, untuk apa lagi jadi manusia. Tapi sekaligus Roy Suryonya harus mampu membuktikan 99,9% itu bagaimana, metodologinya apa, alat bantu pembandingnya mana, hasil lab dari mana, dan justifikasi 99 itu apa, lembaga mana yang bilang gitu. Sementara balikannya kan Jokowi pada UGM-nya bilang oke. Nah, saya tidak berpihak, saya bukan termol, saya bukan bela-bela Jokowi, nggak ada urusan itu. Saya hanya objektivitas, gitu. Tampilkan ijazah aslinya, Roy buktikan metodologinya, dari mana dia, dan belum lagi nanti ada bandingannya dari Rismond yang sudah nyalah-nyalahin semuanya itu. Saya kira singkat jelas itu, tidak terlalu berlebihan. Bang, banyak yang bilang kalau Jokowi hadir ini sama aja bunuh diri. Apa Bang tanggapan Abang terkait statement itu? Karena harus membedah juga gitu. Gimana tuh Bang tanggapan Abang ya? Saya menduga dulu demikian. Tapi dengar terakhir dia statement, saya akan datang. Nah, itu pegangan saya. Dia bilang akan datang. Kalau dia bohong, saya udah bilang tadi dia tidak bermoral. Ya pasti endingnya habis. Dia nggak pernah punya hak lagi. Jadi ini kesempatan Jokowi membuktikan dirinya, kesempatan yang mahal, jangan sampai nggak datang. Gitu. Konsekuensinya apa Bang? Konsekuensinya kalau dia datang Bang, menurut Abang? Konsekuensi dia datang? Ya justru terjadi perdebatan serius secara hukum. Metodologi Roy-nya apa? Sekarang Roy yang dibebankan. Kalau Jokowi datang, Roy yang kebebanin untuk menjelaskan 9,9% itu bagaimana. Jadi Jokowi dengan segala hormat ya, jangan sampai tidak datang. Karena kalau Bapak datang justru Roy kelimpungan. Bang, ini kan udah pikiran saya ya secara ilmu hukum ya. Tapi kalau Jokowi nggak datang, langsung menang itu logikanya Roy. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bang, pengacara Jokowi juga sudah memastikan bahwa Jokowi akan datang dan menunjukkan ijazahnya. Abang menangkapnya seperti apa? Ya, itu kan satu hal yang bagus dong. Jadi saya tidak tahu cerita itu, baru dengar, tapi setelah saya statement kan, pasti datang. Gitu. Apalagi didukung dari pernyataan lawyernya. Nah, logika dibalik, kalau nanti tadi nggak datang, kan dulu juga begitu. Mau datang tapi nggak datang, ya kan? Berapa kali di Solo sama teman saya Taufik digugat, nggak datang. Ya, sekarang jangan sampai nggak. Tapi kalau dia nggak datang juga, itu pilihan dia, tapi dia tidak bermoral. Presiden yang pasti dibully dan dinyatakan secara umum ijazahnya palsu. Berarti Roy yang benar dong. Terlepas Roy belum. Makanya bagusnya datang sehingga Roy tidak bisa membuktikannya. Bang, Abang kan pernah datang jumpa dengan Pak Jokowi di Solo. Mungkin menjelang ini Abang memberi masukan atau gimana Bang? Atau ya ini masukan saya kepada beliau dengan segala hormat. Pak Jokowi, walaupun banyak yang tidak menghormati Anda, saya masih hormati Anda karena Anda menghormati saya juga. Jadi saya ngatakan baik itu karena Anda baik kepada saya, dalam arti cekal saya dicabut, saya di SP3. Ya baik dong, masa enggak? Nora, masa dikaitkan dengan KM 50, dikaitkan sama yang lain-lain, itu soal lain, nggak ada hubungannya. Itulah saya kira juga sahabat saya Ahmad Kozinuddin. Saya kesini mempertegas laporannya. Di sini dia sengaja menulis dan sangat mendegradasi saya. Ya, saya tidak masalah sebagai lebih senior dari dia, saya sangat mengerti. Yang keduanya dia suruh saya sangat banyak berzikir. Ya insya Allah itu sih nggak usah disampaikan ya. Supaya nanti husnul khotimah. Tapi di sisi yang lain, dia ribut dengan antar mereka. Dia pecat si Gofur, dia pecat Ibu Soraya, dan lain-lainnya. Refli juga dipersoalkannya ya. Jadi di antara mereka ribut, ya. Gimana mau kompak belain klien dirinya aja pada ribut. Nah, khusus dengan saya, ada kata-kata yang serius. Saya disematkan pengkhianat dalam konteks ke Solo. Perlu diingat, waktu saya ke Solo adalah lanjutan dari bersama DHL, Damai Lubis. Karena DHL bersama Kurnia, bersama Rija Fadilah, udah duluan ke Solo.
nggak berhasil, nggak ada. Nah, saya datang ke Solo ditemani juga sama DHR, ada hasil SP3 saya dicabut, ya kan, cekal saya dicabut, maksud saya SP3 saya dikeluarkan, SP3 apanya yang dicabut, cekal dicabut, SP3 dikeluarkan. Jadi itu sangat sah secara ilmu hukum. Kenapa saya disebut pengkhianat? Pengkhianatannya di mana? Pengkhianatan itu untuk kepada institusi. Kalau dibilang TPUA, saya ketua TPUA. Yang saya hianatin apa? Saya nggak pernah minta maaf. Itu kan nggak ada kata pengkhianat dong di situ. Tapi berujung disematkan formulir itu, gimana? Ya itu biasa lah. Saya juga bisa dia jadi terjal, ternak dazal, bisa juga gampang itu untuk apa? Norak gitu. Yang penting itu kelakuan saya, apakah saya bela-bela Jokowi, menjilat Jokowi, seperti Rismon, itu kan jelas bandingannya, kan enggak saya. Jadi kalau ada orang ngomong gitu ya biar ya, dia dengki, iri hatinya kelihatan gitu. Tapi dia balikin iri hati kepada saya. Iri hati apa saya? Ya ini poin lagi penting ya. Dan saya mengutip Habib Rizik, saya berani mengutip Habib Rizik. Karena waktu itu saya datang ke Habib Rizik, dia mengatakan bahwa harusnya Egy Sujana brengsek sekalipun nggak usah dikomentarin. Itu urusan Egy Sujana sendiri. Kan saya lapor ke beliau, bagaimana Pak saya laporin dia nih? Laporin aja, itu urusan kau. Urusan abang sendiri, manggil saya Bes. Urusan Bes, bukan urusan saya. Urusan saya TPU-nya aja, dibekukan dulu. Tapi kalau mau laporin silakan. Karena itu yang jadi kelirunya adalah urusannya dengan Jokowi, kenapa belok nyerang ke saya? Kan gitu. Kan saya belum diketahui mau pengkhianat apa enggak. Nggak ada terima uang apa enggak. Kan udah jelas. Terus kenapa terus dituduh begitu? Nah itulah. Jadi saya ikutin logika Habib Rizik. Dalam perspektif ini tidak klaim ya. Karena memang dialog saya dengan beliau, boleh Anda tanya. Jadi dia kekeliruannya adalah ribut dengan Jokowi tapi nyimbangnya ke saya. Ngapain? Harusnya ke Jokowi aja dong. Ya, seperti saya nggak kemana-mana, saya datangin Jokowi, saya minta cekal dicabut, saya minta di SP3, berhasil. Apa karena sebab itu sehingga yang bersangkutan menuding abang seperti itu? Iya begitu. Ya itu kan satu objektivitasnya dia tidak objektif. Bahkan menuduh saya di sini sama dengan makan darah suhada yang 6 suhada itu. Bagaimana hubungannya darah suhadanya kapan kejadian? Sayanya kapan? Hanya karena saya bilang Jokowi baik. Tolong dimengerti, saya bilang Jokowi baik dalam perspektif dia kepada saya. Bukan 10 tahun dia mimpin. Itu kan jahat logika begitu. Jahat dong. Ya. Si Fulan kalau ngomong nggak benar, kemudian dia satu saat dia benar sama kita, terus dia bilang kita baik, emang salah itu? Apa dalam konteks dengan saya, Jokowi nggak ada salahnya. Dalam konteks dengan saya, buktinya pribadi ya? Pribadi. Tidak diukur dari kebijakan Jokowi 10 tahun, itu urusan lain-lain lagi dong. Kok bagaimana? Oh, intelektual tapi nggak bisa memilah-milah. Disinilah. Jadi saya datang ke polisi lagi untuk tambahan alat bukti bahwa memang mereka ini penuh dengan dasar kebencian. Nah yang kedua lagi yang logika yang nggak logik adalah saya yang justru minta maaf katanya kepada bangsa dan negara. Apa yang saya mau minta maaf? Ya. Kepada Jokowi aja saya minta maaf, apalagi kepada yang salah saya apa? Coba, salah saya apa? Apakah saya ke Solo itu salah? Ya enggak dong, itu kan cara hukum untuk menyelesaikan. Dan saya tidak RJ, jangan lupa loh. Saya ini demi hukum, bukan RJ. Beda kalau RJ itu harus ada permohonan memaafkan dulu. Kalau saya demi hukum, bukan ada. Ya itu saya advokat. Nah sekarang dia saya laporin, dia berdalil, dia advokat juga. Saya dituduh munafik. Ya pakai otak dong. Advokat itu memang tidak dapat digugat dan tidak dapat dituntut pidana. Tapi bagi advokat yang menghina, advokat yang menghujat, advokat yang melanggar hukumnya boleh dong. Masa advokat juga? Sama halnya gini, polisi boleh nembak kalau pakai seragam. Tapi walaupun pakai seragam dia nembak tukang cilok, ya nggak boleh dong. Masa main nembak sembarangan? Nggak bisa. Begitu juga advokat. Nggak boleh alasan bela klien terus nyembarangin, ngatain orang, fitnah orang dan lain sebagainya. Ini Bang, dia belum mengerti ilmu advokat kalau begitu. Bang, banyak yang bilang abang ke Solo itu demi hukum, Bang.
Tapi beberapa orang juga berpendapat sekarang kenapa abang lebih condong ke Pak Jokowi bang dibanding rekan-rekan abang seperjuangan dulu ya? Banyak yang bertanya seperti itu bang. Statement saya terbaru tadi, Nah, saya bilang Jokowi tidak bermoral kalau tidak datang. Apa saya berpihak ke dia? Yang enggak lah. Mana ada yang berani pihak dia ngomong begini? Itu bukti saya bukan termul, bukan saya ikut-ikut di dia. Saya ingatkan makanya Pak Jokowi jangan sampai nggak hadir. Kalau nggak hadir Anda kalah dan moralnya dipertanyakan serius. Dan saya yakin kalau Anda berani bilang datang, Anda akan datang. Kita percaya, jangan menjas orang untuk perilaku yang akan datang yang kita nggak tahu. Kita harus berani justru doakan, insya Allah dia datang. Gitu. Kenapa kita bilang meragukan? Gitu. Itu contoh sangka baik. Jadi saya kira nggak ada pentingnya lah ucapan-ucapan kalau tidak ada bukti. Bukti sekarang hari ini, saya bukan termo, saya mengingatkan Jokowi, jangan sampai tidak bermoral, harus datang pengadilan. Kalau dia tidak datang, dia tidak bermoral, dan Roy Suryo dipastikan menang. Tapi kalau dia datang, Roy Suryo dipastikan kalah. Bertarung secara ilmu hukum. Lihat aja begitu. Dan juga nanti nih pra-peradilannya dipastikan kalah Roy. Ya. Kenapa? Karena ada ilmu hukum yang menerangkan itu. Ini kan lembaga polisi itu kan lembaga negara. Itu yang digugat. Dia kan datang atas perintah. Dia lupa kalau dulu ada pasal 50 KUHP. Jadi kalau pimpinan memerintahkan sesuatu yang anak buahnya jalan ini, dia tidak dapat dipidana. Itu KUHP pasal 50, nggak tahu yang terbaru sekarang saya belum pelajari. Tapi begitu loh. Jadi kalau nggak ngerti ilmu hukum jangan banyak ngomong gitu. Heran sih. Hari ini bang kan ada Tifa tuh. Ayo gimana bang? Hari ini info terbaru Dokter Tifa menyatakan menolak RJ, menolak minta maaf dan sebagainya itu gimana? Bang? Oh bagus. Akan terus melawan terus bang gimana? Bagus itu, bagus. Stop. Saya puji Tifa. Itu baru bagus. Sehingga nanti ada proses pembuktian, ya kan? Nah, jadi sampai juga katanya ada ditawarin 50M. Siapa yang nawarin dia 50M? Dia harus buktikan loh. Jangan cuma omdo, siapa, jalur siapa yang nawarin 50M itu, dari mana sumber uangnya, harus dijelaskan. Jadi bagus dia begitu, artinya dia punya kesiapan. Cuma dia harus konsep tahu diri ya, karena dia juga banyak masalah kan ternyata, ya apartemennya dan lain sebagainya itu bukan urusan saya, tapi itu juga mempengaruhi lah. Ya, bagaimana kepercayaan orang terhadap karakter yang seperti ini. Abang Egy memuji mental seorang Dokter Tifa bang ya. Oh, dia tetap dia belum dokter, jangan disebut dokter. Iya, diberitakan DR Tifa gitu bang. Ya salah lah. Tifa aja. Tifa aja ya, oke. Artinya Ya, abang gitu ya. memuji mental dia yang tetap Muji bersikeras. tapi dengan catatan, jangan dia sendiri nggak bisa buktikan apa-apa yang dikaitkan dengan dirinya. Saya kira jelas ya.